terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Kurniawati, Bu, dari Dinas PMD Provinsi NTB. Oke, dari NTB. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya ke Pak Direktur dan Pak Dirjen sekalian nanti terkait dengan paparan yang sudah Singkat disampaikan. padat ya Bu ya. Oke, pertama mungkin bahwa dalam peran pasti itu salah satu adalah untuk bagaimana penguatan kapasitas bagi pelaku yang diperkenankan di dalam penganggaran sumber daya dari dana desa. Bahwa di kami di Provinsi NTB mungkin ya ada di beberapa kabupaten yang menurut informasi dari inspektorat mendapatkan informasi dari KPK bahwa pelatihan kapasitas, peningkatan kapasitas kepada KPM itu tidak boleh dilakukan karena informasi bahwa KPK hanya memperkenankan sebelumnya kan bahwa tidak boleh itu bagi aparatur desa, kepala desa dan perangkat desa serta BPD. Nah, sehingga di penganggaran yang ada di teman-teman di kabupaten itu sudah ada di APBD. Tetapi karena berdasarkan informasi tersebut itu tidak dilakukan dan dialihkan ke APBD perubahan sehingga beberapa KPM yang mungkin sudah berganti dan memang sudah ada yang masuk ke P3K dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan penguatan sementara tugas mereka harus tetap berjalan. Nah, ini mungkin yang perlu kami mendapatkan pencerahan terkait dengan hal ini. Nangkep Bu. Yang kedua, kemudian berikutnya terkait dengan PMT yang disampaikan Pak Dirjen terkait dengan Pak Dirjen, Pak Dahlan. Dari Kemenkes? Kemenkes, Pak Dahlan. Pak Dahlan, biar ingat hafal Pak Dahlan. Bahwa kalau di desa kita kan ada PMT penyuluhan. PMT penyuluhan sebagai salah satu salah satu media edukasi untuk contoh dan sebagai motivasi bagi sasaran untuk hadir juga di Posyandu sehingga pembiayaan dari desa itu diarahkan kepada PMT penyuluhan. Nah, yang kami ingin dapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana kira-kira karena setahu kami ada di Puskesmas itu ada dak non fisik yang terkait untuk PMT gizi kurang. Nah, sehingga ada beberapa di kabupaten yang melakukan seperti pembagian peran bahwa PMT penyuluhan itu diadakan oleh desa. Sementara untuk yang pemulihan itu sudah menjadi bagian dari kewenangannya kesehatan Puskesmas. Ya. Tetapi di beberapa lokasi yang kami temui ada juga yang menurut informasi dari Puskesmas bahwa itu diperkenankan juga untuk yang stunting. Nangkep Pak Dahlan mah. Kemudian berikut satu lagi satu masih menyambung. Terkait dengan SKI, SSGI dan salah satu pelaporan yang dari EPPGBM. Ya, bahwa mungkin prevalensi stunting itu disampaikan kita secara nasional menggunakan SKI. Sementara mungkin kami di NTB kemarin mencoba bahwa kami melakukan pendataan by name by address melalui Posyandu. Kami sudah punya Posyandu keluarga. 5 tahun terakhir kemarin kami melakukan Posyandu siklus hidup. Ya mungkin ya, kalau kemarin kan Posyandu Prima ya baru keluar. Siklus hidup itu jadi kenapa tidak bisa menjadi dasar rujukan EPPGBM? Kenapa harus mengacu ke hanya ke SKI? Karena berdasarkan by name by address kita melakukan pemantauan pertumbuhan di lapangan secara detail setiap bulan. Demikian Bu. Terima kasih. Bapak Ibu singkat padat kenapa? Karena yang nanya banyak yang di Zoom juga nanti ada ya. Kita punya waktu cuma 40 menit ya. Silakan, yang di tengah-tengah dulu, lalu di sebelah sana. Iya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ditanyakan jangan diulang ya Pak ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok lambat jawabannya? Saya pantun hari dulu. Ikan siam di dalam tebak, dimasak orang dalam kuali. Karena salam saya kurang dijawab. Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras baru mantap. Kasih pantun satu lagi. Tanam pinang rapat-rapat. Biar nampak puyuh berlari. Karena salam saya sudah dijawab. Diskusi sudah bisa kita mulai. Berarti pertanyaan cuma bisa satu Pak. Itu sudah nggak bisa juga Bu. Ayo silakan Pak. Pertanyaan. Sekarang kita masuk pertanyaan. Yang jadi tanda tanya bagi saya sedikit saja sebetulnya tentang tugas KPM yang sangat berat tadi. Ya, mulai dari memastikan penerimaan manfaat secara pasti. Wah, ini luar biasa ini tugas anggota KPM-nya.
Nah, pertanyaannya, apakah ada pendidikan tertentu untuk KPM ini? Sebab di tempat saya, di kampung saya anggota KPM ini Pak, Bu, pendidikannya biasa-biasa saja. Tapi mengingat tugasnya, coba bayangkan, masalah manfaat secara pasti ya, memastikan. Belum lagi mengurus CSR dari perusahaan-perusahaan. Ditambah lagi mengkoordinasikan atau memanfaatkan media massa dan juga jurnalistik. Ya. Coba bayangkan Bu ya, beratnya. Dan ditambah lagi, karena pendidikan formal tadi, penghasilannya juga kurang. Ya, terbatas juga pelatihan-pelatihan yang diperoleh. Ya, kan kasihan kita Bu. Jadi menurut saya harus adalah ukuran atau standar buat mereka. Sebab kasihan kita melihat apakah mereka itu ada gaji atau apa segala macam. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, saya ada pantun ini untuk KPM saya. Ya. Oke. Dari Jati Asih jalan-jalan ke Blok M. Pilih jalur bebas dengan berjalan kaki. Terima kasih kepada anggota KPM. Bekerja ikhlas walaupun tidak digaji. Nggak dua pantun seiring. Baik Bapak. Beli buah semangka tanpa biji. Buahnya tahan sampai 15 hari. Sekalipun anggota KPM tidak digaji, semoga Tuhan membalas nanti. Baik, saya masuk ke pertanyaan kedua tentang stunting. Ini masalah stunting ini menarik juga Bu ya. Karena kalau Bapak itu bilang tadi, Habibie itu tidak boleh kita klasifikasikan kena stunting. Oke, saya setuju. Langsung Pak. Saya setuju. Tapi apakah orang yang pendek-pendek kalau seperti Daus Mini kalau kurus, kalau gemuk ada juga Ucok Baba, apakah itu kena stunting? Ya, yang kedua, bagaimana menentukan seorang ibu hamil itu kena stunting? Sebab pencegahannya mulai dari ibu hamil. Apakah syarat pemberian makanan apa segala macam itu hanya untuk salah satunya untuk pencegahan stunting? Ya kita bantu aja lah ibu-ibu hamil itu sekarang. Tugas kita adalah memberikan makanan tambahan kepada ibu-ibu hamil. Mungkin Pak, itu yang dapat kita sampaikan. Saya mulai dengan pantun, harus saya tutup dengan pantun Bu. Nah gitu. Ini kalau kayak gini dari Cikini terus ke Pasar Kinari. Makan ketupat di Keramat Jati. Kita berdiskusi di ruangan yang megah ini. Semoga mendapat ide yang berperi. Burung irian, burung cendrawasih. Sekuntum bunga di bejana batu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akral dari Sumbar Bu ya, dari DPD Sumatera Barat. Akral. Absen saya nomor 26. Makasih. Baik Pak, silakan dari KPM ya Pak. Yang dari KPM mana? Yang KPM dulu deh. Tadi keluhan sudah disampaikan. Wih, banyak. Banyak banget Pak. Kayaknya kita harus sampai jam 12 jadinya nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. KPM ya Pak? KPM Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Devi Adisandi dari Lampung Bu. Lampung, Iya. Oke. Terima kasih kepada Singkat, cepat, Kementerian padat, atas Pak, ya. undangannya Bu. Ya. Biar semuanya bisa dapat. Jadi kabupaten kami mendapat bantuan fiskal sebesar kalau tidak salah 5,9 miliar atas apresiasi penurunan percepatan stunting. Nah, jadi pertanyaannya, apakah tidak ada apresiasi khusus kepada desa, kepada desa yang telah berhasil melakukan penurunan stunting? Oke, Ya. Pak. Yang kedua Bu, himbauan kami kepada pemerintah daerah terkait untuk lebih memperhatikan desa-desa yang telah berhasil melakukan penurunan stunting. Karena ini berpengaruh dengan niat kita dalam percepatan penurunan stunting. Bu. Terima kasih. Ibu dari mana? Lampung juga Bu. Enggak, ibu sebelahnya. Iya, saya dari ini yang pengisian EHDW, saya yang KPM. Oke, yang KPM-nya, silakan. Singkat Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maya Sari, KPM dari Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Pukung, Kabupaten Tanggamus. Mohon izin Bapak, saya hanya ingin menanyakan, mungkin mewakili dari KPM-KPM yang lain, apa apresiasi untuk KPM yang telah berhasil mengantarkan desa kami sehingga mendapat nominasi desa berkinerja baik.
Karena seperti yang disampaikan Bapak Direktur tadi, jadi KPM itu nggak mudah, pekerjaannya juga berat walaupun hanya di desa. Jadi harapan saya ada apresiasi khusus untuk KPM yang telah berhasil mengantarkan desa kami menjadi nominasi supaya bisa menjadi motivasi untuk KPM-KPM yang lain, Bapak. Itu Iya. saja, terima kasih. Catat. Padahal Bapak Ibu hadir di sini juga udah apresiasi loh sama. Harapannya ada yang lain, Bu, seperti yang disampaikan semua Bapak yang loh. pantun tadi. Betul. Harus ada gaji juga dong, Bu. Kan kami kerja siang malam. Bapak. Betul nggak, teman-teman? Oh, berarti Iya. sudah mencakup pertanyaan semua KPM kan? Nah, silakan Bapak langsung dijawab deh daripada nanti kelupaan. Habis ini kita dari Cikini ke Gondang Dia ya. Mau nggak Pak? Wah, ini diskusinya seru sekali nih. Ada 4 penanya. Pertama dari PMD NTB. Mana tadi dari NTB yang pertama? Memang betul dalam regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Permendes nomor 7 tahun 2023, bahwa dana desa ini tidak boleh digunakan untuk peningkatan kapasitas bagi aparat desa. Kenapa tidak boleh? Karena dulu pernah boleh, tapi setelah kita lihat, wah aparat ini tiap 2 bulan sekali meningkatkan kapasitasnya. Dan meningkatkan kapasitasnya itu kalau bukan di Bali, Lombok, atau di Labuan Bajo. Nah, sehingga kami berpandangan bahwa itu tidak efektif. Belum lagi munculnya kasus-kasus penyalahgunaan tanda kutip peningkatan kapasitas ini. Makanya kita buat aturannya untuk perangkat desa, nanti ditingkatkan kapasitasnya oleh pemerintah kabupaten atau kementerian lembaga terkait. Mungkin melalui program P3PD oleh Kemendagri atau pemerintah provinsi juga ada kegiatan lain atau kementerian desa juga ada peningkatan kapasitas bentuk lain. Peningkatan kapasitas ini untuk warga boleh. Jadi pertanyaannya apakah boleh misalnya KPM ini ditingkatkan kapasitasnya? Boleh. Karena keliru pemerintah daerahnya kalau sempat menahan ya. Itu boleh-boleh saja peningkatan kapasitas. Yang dilarang adalah aparat. Kalau bahasa kasarnya sebenarnya dilarang untuk piknik dan tidak jelas peningkatan kapasitasnya. Tapi kalau peningkatan kapasitas itu jelas ukurannya, itu boleh-boleh saja. Apalagi untuk warga. KPM ini kan untuk warga. Termasuk misalnya ada desa yang punya produk unggulan singkong. Kalau singkongnya panen langsung dijual, itu added value-nya kurang, peningkatan nilai tambah ekonominya kurang. Tapi kalau diolah dulu, masyarakatnya ditingkatkan kapasitasnya, bagaimana cara membuat singkong yang baik, bagaimana packaging-nya, maka itu boleh dari dana desa. Sekali lagi, untuk peningkatan kapasitas aparat yang kita tidak izinkan. Saya kok jadi batuk. Itu karena tadi minta nambah. Yang honor kedua, ya. dari Sumatera Barat nih, yang nomor absen 26. Memang tugas KPM itu berat, tapi berat kan kalau dikerja dengan ikhlas, itu pasti masuk surga. Kenapa dipilih KPM? Karena KPM ini memang pekerja-pekerja ikhlas yang mau membangun desanya dengan kemampuan yang dimiliki. Bagaimana dengan peningkatan kapasitasnya? Loh, ibu bapak diundang ke sini kan bagian dari peningkatan kapasitas. Ya, betul kan? Meningkatkan kapasitasnya memang kalau sesuai keinginan tidak mungkinlah tiap bulan juga diadakan peningkatan kapasitas, nanti ibu bingung sendiri. Ibu-ibu bapak-bapak ini kan pasti punya pekerjaan tetap yang lain.
Tetapi di samping itu punya sampingan sebagai kader pembangunan desa. Orang yang diandalkan di desa yang punya ide-ide brilian, punya strategi-strategi bagus, punya semangat untuk mendorong kemajuan desa. Makanya tidak sembarang orang dipilih sebagai KPM. Karena KPM yang terpilih sebagai KPM itu ditakdirkan dari kemarin, hari ini dan besok hadir di Tangerang dengan biaya pemerintah. Nah, jadi ini bagian dari peningkatan kapasitas. Tapi kita tetap mencatat bahwa apapun yang Bapak lakukan itu pasti bermanfaat dan sebuah kontribusi untuk kemajuan desa. Mungkin kemampuan fiskal kita belum sampai jauh, tetapi mengundang ke sini adalah bagian perhatian kita untuk KPM. Kalau kita mau, Bu Evi ini mau, sudahlah. Kegiatan workshopnya melalui Zoom meeting saja. Daring aja ya Pak? Daring saja. Tapi karena kita tahu Bapak ini sudah bergelut tiap hari tanpa digaji katanya. Udahlah Bu Epi sekali-sekali diundang semua ke sini. Nah gitu. Gitu ya Bapak yang absen urut 26. Saking banyaknya pantunnya sampai lupa memperkenalkan diri tadi. Hampir lupa. Tapi di akhir Nomor 26 aja Pak. Nomor 26. Terus dari Lampung, bagaimana dengan apresiasinya? Ini apresiasi penurunan stunting pemerintah daerahnya dapat dari negara 5 miliar. Tahu nggak Bapak, Ibu? Tanpa Ibu Bapak sadari, kenapa mereka dapat 5 miliar? Karena kontribusi para KPM yang ada di kabupaten tersebut. Pemda harus bangga sama kalian. Kenapa ada 5 miliar ini? Karena bapak-bapak semua yang kerja kan, bukan bupatinya. Bupatinya dalam bentuk kebijakan, tetapi yang di lapangan bergelut, menghayo-hayo masyarakat, menyadarkan masyarakat, itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya paling tidak ini juga kontribusi dan tabungan akhirat yang Bapak, Ibu sumbangkan untuk pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi tidak usah berkecil hati, 5 miliar yang didapat Pemdanya di Lampung Tanggamus tadi ya, itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para KPM kita ini.